Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi fungsi diferensial parsial ya, yaitu aplikasinya pada elastisitas permintaan parsial. Jadi apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang itu akan fungsional terhadap harga kedua macam barang itu. Jadi dengan kata lain, kalau harga barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, nah berarti QDA, quantity ya, demand barang A itu sama dengan FPA PB, price barang A, price barang B. Oke, ini hanya aksen ya. Aksen, oke. Sedangkan QDB-nya, quantity demand barang B. Oke, itu sama dengan F, PA aksen, dan PB. Nah, turunan pertama dari QDA dan QDB ini adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, ya, di mana delta QDA terhadap PA berarti turunan A ya, turunan QDA terhadap PA. Ini adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA. Oke, sedangkan delta QDA terhadap PB-nya, delta QDA terhadap PB. Nah, berarti permintaan marginal akan BA berkenaan dengan PB. Nah, permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB. Kemudian, QDB terhadap PA. Ya, QDB terhadap PA. QDB ini terhadap PA. Oke. Berarti permintaan marginal akan barang B berkenaan dengan PA. Lalu yang terakhir QDB terhadap PB. Data QDB terhadap PB. Nah, ini berarti permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Jadi dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal ini, maka dapat dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Jadi ada dua macam elastisitas permintaannya. Yang pertama itu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga sendiri. Yang kedua, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang yang lain atau disebut dengan elastisitas silang. Oke, nah untuk lebih jelasnya ini ada rumusnya ya. Untuk elastisitas demand ya, EDA, elastisitas demand permintaan barang A itu QDA turunan QDA terhadap PA kali dengan PA per QDA. Untuk elastisitas demand barang B itu
QDB terhadap PB dikali dengan PB per QDB. Nah, untuk elastisitas silang ya, antara barang A dengan B itu turunan QDA terhadap PB kali dengan PB per QDA. Dan yang terakhir elastisitas silang barang B dengan A itu sama dengan turunan QDB terhadap PA dikali dengan PA per QDB. Oke. Untuk EDA, EDB-nya itu elastisitas harga permintaan, EAB dan EBA itulah yang disebut dengan elastisitas silang permintaan. Oke, jadi nanti ketentuannya kalau keduanya negatif, ya, EAB. Nah, kalau elastisitas silangnya negatif, maka hubungan antara barang A dengan barang B itu komplementer, saling melengkapi. Ya, sebab penurunan salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut. Saling melengkapi ya, komplementer. Oke. Komplementer itu contoh barang yang saling melengkapi itu seperti teh dengan gula. Kalau orang membeli teh, otomatis gulanya juga dibeli. Oke. Kalau orang membeli handphone, otomatis paket atau pulsanya juga dibeli. Nah, kalau nanti elastisitas silangnya EAB dan EBA-nya dua-duanya positif, maka hubungan kedua barang itu disebut kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan. Nah, contohnya seperti kalau tidak ada beras, mungkin orang membeli gandum, ya. Jadi digantikan dia. Kalau tidak ada teh, mungkin orang akan membeli kopi, ya, saling menggantikan. Oke. Nah, berikutnya contohnya, ini saya bersihkan dulu semuanya. Oke. Contohnya seperti ini. Fungsi permintaan barang A dan B masing-masing ditunjukkan oleh, ini fungsinya ya, untuk barang A, QDA kali, PA kuadrat kali B pangkat 3 kurang 1. Untuk barang yang B, itu fungsinya QDB ya kali PA pangkat 3 dikali dengan PB kurang dengan 1. Ini masing-masing sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Oke. Pertanyaannya, berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Jadi untuk mengetahui hubungan berarti kita harus mencari sampai elastisitas silangnya. Karena hanya dari elastisitas silang kita bisa tahu apakah hubungan itu komplementer atau substitutif. Ya. Nah, jadi ini kita turunkan dulu lah. QDA-nya berapa, QDB-nya berapa supaya nanti bisa dicari EDA, EDB sama EAB, EBA. Ya. Jadi kita turunkan dulu QDA. Jadi untuk menurunkan QDA ini kan bentuknya belum QDA sama dengan gitu, belum ya kan? Nah, jadi ini kita buat dulu ya QDA ini kita sederhanakan ini. QDA otomatis sama dengan ini kurang 1 ya. QDA kurang 1 berarti QDA kali PA kuadrat kali PB pangkat 3 kurang 1 ini pindah ke sebelah kanan jadi
Nah, berarti di sini diperoleh QDA sama dengan 1 per, ini pindah ke bawah ya, PA pangkat 2 kali PB pangkat 3. Nah, ini bisa disederhanakan lagi sama dengan ya. Ini kalau naik ke atas, pangkat positif jadi pangkat negatif. PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3. Seperti itu. Jadi sudah dapat QDA-nya ya. QDA sama dengan. Lalu untuk QDB, ya, QDB ini sama dengan QDB. Bentar, saya hapus dulu. Oke, QDB dikali PA pangkat 3 kali PB kurang 1 sama dengan 0. Jadi QDB sama dengan kali PA pangkat 3 kali PB min 1 pindah ke kanan ya, jadi 1. Nah, maka QDB-nya sama dengan 1 per PA pangkat 3 kali PB. Ini sama dengan, ini kalau tidak pecahan lagi bentuknya, maka pangkatnya jadi min. Nah, PB ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Jadi pangkat min 1. Nah, dari sini mari kita turunkan turunan QDA terhadap PA. Nih. Turunan QDA terhadap PA itu sama dengan terhadap PA, berarti yang kita turunkan ini ya, terhadap PA berarti yang ada PA-nya min 2-nya ke depan ya kan, min 2 PA. Oke, pangkatnya dikurang 1, jadi min 2 PA pangkat min 3. Nah, untuk PB-nya ditulis tanpa diubah, tetap ditulis seperti ini. Kenapa? Karena kita merupakannya terhadap PA, bukan terhadap PB. Oke, lalu berikutnya kalau turunan QDA terhadap PB-nya, sekarang baru gantian. Yang kita turunkan yang ini. Oke, yang PB-nya nanti, yang PA-nya tetap. Oke, jadi kita turunkan yang PB-nya. Min 3, jadi ke depan min 3-nya ya. Min 3, oke. PB, pangkatnya dikurang 1, min 3 kurang 1, min 4. Dikali PA-nya tetap ya. PA pangkat min 2. Min 2. Oke, nah itu sudah ada QDA PA, QDA PB. Sekarang yang QDB-nya. Oke, QDB-nya kita turunkan terhadap PA dulu. QDB nih, terhadap PA kita turunkan. Ya, terhadap PA berarti ini yang diturunkan min 3 ke depan ya. PA min 3 kurang 1 min 4 kali PB-nya tetap PB pangkat min 1. Itu karena terhadap PA-nya. Oke. Sekarang QDB terhadap PB. PB-nya yang diturunkan min 1-nya ke depan, berarti min 1 nggak usah kita tulis ya. Min PB pangkat min 1 kurang 1, jadi min 2. Untuk PA-nya tetap ditulis PA pangkat min 3. Oke, nah sekarang elastisitas si permintaannya dulu ya, EDA. Ya, EDA. Ini sini saya buat EDA, berarti elastisitas demand barang A. Apa tadi rumusnya? QDA per PA dikali dengan PA per QDA. PA per QDA sama dengan, oke, min 2 PA pangkat min 3, min 2 PA pangkat min 3, dikali dengan
PB pangkat min 3 ya. QDA PA-nya tadi kan ini. Min 2 PA pangkat 3 kali PB pangkat 3 dikali dengan, oke, PA per QDA. Ya, PA, oke, tulis PA per QDA. QDA-nya ini, PA, ini ya, ini QDA. PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3. Min 3. Oke, nah ini kan ini habis ya. PB pangkat min 3 ini sama ya. Ini habis. Lalu ini PA pangkat min 3 di sini kan pangkat 1. Jadi min 3 tambah 1 min 2. Otomatis ini dengan ini habis. Jadi diperoleh hasilnya minus 2. Untuk EDB-nya, ya, elastisitas dengan barang B. Rumusnya tadi QDB per PB. QDB per PB kali PB per QDB. Oke. QDB per PB-nya ini min PB kuadrat pangkat min 2 min PB pangkat min 2 kali PA pangkat min 3. Oke. Dikali PB per ya QDB. QDB-nya ini PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1 sama dengan, ya, ini PA habis dengan ini PB pangkat min 2 kali PB berarti PB pangkat min 2 tambah 1 berarti PB pangkat min 1, berarti ini dengan ini habis, di sini min 1, jadi diperoleh EDA min 2, EDB-nya min 1. Sekarang elastisitas silangnya, yaitu EAB dengan EBA. Di sini saya buat EAB-nya ya. Untuk EAB-nya, rumusnya adalah QDA per PB, kali dengan PB per QDA. PB per QDA sama dengan QDA per PB-nya ini ya. Ini min 3 PB pangkat min 4 dikali dengan PA pangkat min 2 kali PB per QDA. PB per QDA-nya PA pangkat min 2, ini ya, PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3. Sama dengan, oke, jadi ini habis, ya. Ini PB pangkat min 4 dengan yang ini, jadi PB pangkat min 3, berarti ini dengan ini habis. Dapat di sini min 3. Nah, untuk EBA-nya, ya, QDB per PA kali PA per QDB. Oke, untuk QDB, turunan QDB terhadap PA, QDB terhadap PA ini ya, min 3 PA pangkat min 4 kali PB pangkat min 1 dikali PA per QDB. QDB-nya itu PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Sama dengan, ini sama-sama PB pangkat min 1 habis. Ini PA pangkat min 4 dengan PA ini menjadi PA pangkat min 3. Berarti ini dengan ini habis. Diperoleh min 3. Oke, jadi sudah diperoleh elastisitas silang ya antara barang A dengan B min 3, antara barang B dengan barang A juga min 3. Jadi karena
barang A itu barang elastis karena demand untuk EDA-nya tadi lebih besar dari 1 ya. EDA, mana tadi EDA? Ini EDA ya, min 2. Berarti lebih besar dari 1. Nilai mutlaknya aja, negatifnya nggak usah ikut ya. Itu berarti barang A itu elastis. Untuk barang B itu unitary elastis. Kenapa? Karena EDB-nya, ini EDB-nya sama dengan 1 nilai mutlaknya. Nah, untuk hubungan antara barang A dengan B itu komplemen. Kenapa? Karena elastisitas silangnya baik EAB maupun EBA itu lebih kecil dari 0 alias negatif. Lebih kecil dari 0 ya. EBA-nya lebih kecil dari 0, EAB-nya lebih kecil dari 0. Berarti barangnya bersifat komplementer atau saling melengkapi. Sekian dulu topik kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.